Benar, benar sekali. Jangan takut untuk mengerjakan pekerjaan yang paling rendah menurut kebanyakan orang. Karena kita nggak tahu itu kapan akan digunakan. So, Oke guys, ketemu lagi nih dengan gue Darwin Indo di Toronto dan hari ini gue bersama dengan partner gue yaitu Yutan, halo. dan hari ini kita masih dalam topik pembahasan yang cukup menarik ya mengenai profesi-profesi dari orang Indonesia yang ada di Kanada guys. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, tamunya ini lokasinya jauh dari kita, dari Toronto. For your information, bahwa Kanada itu negara terluas kedua di dunia, jadi antara kota dengan kota itu bisa jaraknya jauh banget ya. Dan teman kita ini bernama siapa? Silakan perkenalkan diri. halo, nama saya Tommy. Oke, dan tinggal di mana, Tom? Saya tinggal di Dartmouth, Nova Scotia. Iya, jadi tinggalnya di Darman. Dartmouth, Nova Scotia. Itu kurang lebih berapa jam ya kalau naik pesawat dari Toronto ke Dartmouth itu? Aduh, 2 jam kali ya. 2 jam ya. Oke, kalau nyetir mobil berapa lama tuh? Tergantung siapa yang bawa sih. Siapa yang nyetir? Sehari semalam bisa, Win, kalau kuat. Sehari semalam ya. Ya, jadi ini Siapa? menarik nih karena si Yutan juga pernah tinggal di Nova Scotia dan Tommy juga di Nova Scotia ya. Kalian berdua justru ketemunya di sana ya dulunya ya. Iya, kenalnya. Hmm. Benar sekali. Oke, oke. Jadi boleh ceritain singkat nggak gimana nih kalian bisa bertemunya dulu nih? Ayo, Yutan Tom. aja cerita. Karena, oke, aku cerita. Karena Tommy duluan ada di Hmm. Nova Scotia. Terus kan aku, seperti aku pernah share, 2010 aku pindah ke Kanada, terus menetapnya di Halifax. Nah, di Hmm. Halifax ini, itu nggak sebesar kota Toronto atau Vancouver. Hmm. Jadi otomatis orang Indonesianya juga hands full. Maksudnya Hmm. nggak banyak. Mungkin kalau di total waktu itu ya, zaman aku masih di situ, kalau aku pernah hitung, kita tuh nggak lebih dari 20 kepala keluarga Oh. gitu. Ada yang anaknya dua, anak satu atau belum punya anak ya. Jadi in total more or less tuh 20. Mungkin di luar itu ada cuma kita nggak kenal atau Hmm. berinteraksi atau dia mungkin lebih jauh lagi jadi nggak kenal. Nah, Hmm. yang sedikit ini lumayan solid, lumayan kuat. Jadi kita itu at least sebulan sekali itu ada perkumpulan gitu loh. Hmm. Udah muter di rumah siapa, nanti bulan depan di rumah siapa. Terus kita potluck, masing-masing bawa Hmm. makanan, kita sharing, terus kita makan. Terus kalau Hmm. during event spesial kayak Natal atau Tahun Baru atau Imlek, ya kita ada sedikit spesial gitu. Nah, pertama kali aku ketemu Tommy itu kebetulan acaranya di rumahnya Tommy. Iya, jadi saat ini juga kebetulan bahwa memang banyak orang Indonesia yang lagi mau coba migrasi ke Kanadanya lewat jalur AIPP. Kayaknya kemungkinan akan banyak orang Indonesia tuh, Tom, yang ke Nova Scotia tuh. Wah, asik dong. Karena program imigrasinya dia khusus, lebih sedikit dipermudah dibanding Express Entry yang Federal Skilled Worker gitu. Jadi Oh. banyak yang fokus lagi mau, AIPP ke daerahnya ke East Coast semua tuh. By Oh, the way itu sama dengan PNP nggak ya? Beda, ini beda Beda sendiri. lagi ya? Beda lagi di Oke. luar PNP, betul. Oke, nah kali ini nih yang menarik apa nih, Yul, dari si Tommy ini, profesinya nih, yang sampai kita mau buatkan videonya nih. Jadi Tommy waktu dia share ke aku pertama kali aku cukup surprise dan bangga juga ya, maksudnya Hmm. sebagai teman sesama orang Indonesia. Jadi Tommy ini berhasil masuk ke angkatan lautnya Kanada. Wow. Yeay. Applause. Dan Angkatan so laut, far guys. Hmm. dia at least so far ya, kalau aku Hmm. belum lupa ingatan, dia itu satu-satunya yang imigran Indonesia yang bisa masuk ke yang kayak gitu. Aku ada Hmm. kenal, tapi itu yang dari kecilnya udah pindah ke sini, atau yang lahirnya di sini, atau dia tuh bule, ya wajar lah ya, maksudnya dia bisa masuk ke angkatan-angkatan seperti itu di Kanada. Nah ini Tommy kayaknya satu-satunya yang imigran Ah, kemudian ini. Mungkin kalau satu-satunya enggak ya, Yul ya. Pastinya Ah, enggak. apa namanya, anaknya Bianca sama Pak Diamond kan dia di military juga, Mm-mm. di Brian. Tapi mereka udah lebih lama tinggal di sini daripada aku gitu. Dan Briannya kan dari kecil, maksudku dari kecil dia bersekolah di sini gitu loh. Oh Sedangkan ya. kamu
udah dewasa baru pindah ke sini. Benar. Itu sesuatu achievement loh, ya nggak mudah gitu maksudnya. Oke, ngerti. Jadi itu yang mau kita kupas, Darwin. Dia ini menarik profesinya adalah masuk ke angkatan laut, ya spesifiknya angkatan laut, Navy dan ternyata ya, bisa. Jadi bisa gitu loh. Kan selama ini kan kita bayangannya, aduh, manalah mungkin yang di negara gue sendiri aja mungkin gue sulit mau sampai keterima, bener nggak kerja di bagian kayak gitu, apalagi ke negara orang. Jadi kita mau tanya-tanya dia, Win. Oke. Nah ini boleh ceritain nggak backgroundnya kurang lebih nih, gimana nih awalnya nih ceritanya? Awalnya ya, begini. Kalau kita sebagai imigran ya, meskipun kita punya background pendidikan yang bagus, apa segala macam ya, satu hal yang perlu diketahui, kita imigrasi dari manapun ya, spesiali dari Indonesia, itu background pendidikan kayaknya nggak bakalan dilihat gitu ya. Dalam artian kita kalau mau cari kerja ya, kalau kita mau dapat pekerjaan yang bagus itu sangat susah. Kita mesti mulai dari bawah. Seperti Yutan tadi kayaknya ada cerita di pertama dari cuci piring, dan itu pekerjaan yang aku dapat pertama move ke sini ya. Terus kenapa ke Navy atau military secara general? Partner saya dia ex-military, terus dia bilang kalau kita masuk ke military itu benefitnya banyak. Satu, terus kalornya bagus, secara salary juga bagus, tapi yang paling utama kita pada saat nanti kita udah tua, pensiunnya bagus lah. So that's one of the reason I joined the military. Lagian untuk saat ini aku kan umurnya udah nggak muda ya, semakin tua mau cari kerjaan di luar sana, apa sih yang bisa dapat seperti itu. Itulah alasannya aku mau join military. Jadi untuk masa depan juga sih sebenarnya. Oke. Tapi tadi aku belum denger sih. Tadi gue belum terlalu denger ya cerita di awalnya bagaimana lu kerja struggling di awalnya itu. Jadi akhirnya lu decide di army. Boleh tahu nggak di awalnya tuh lu strugglingnya kerja apa aja sih gitu? Pertama dari hari pertama saya datang kemari ya. Kan kita kalau mau kerja di sini kan mesti at least jadi permanent resident dulu. Nah, aku untuk bertahan hidup, istilahnya kita kerjanya apa aja deh. Yang penting halal istilahnya kan. Gak gengsi-gengsian gitu ya. Iya benar. Jadi aku door to door nih, ngedrop resume ke restoran. Pasti itulah restoran yang orang pikir, oh kita sebagai imigran apa aja yang paling rendah kan dishwasher ya. Dishwasher itu di restoran. Terus ya udah dari pertama itu struggling dapat pekerjaan bagus. Dibilang struggling dapat pekerjaan juga enggak. Karena saya kan orangnya nggak milih ya, yang penting ada gitu aja. Nah itu beberapa kali pindah kerjaan bukan karena saya dipecat, bukan karena apa, cuman restorannya bankrupt, so that's it. And then I decided to join the Navy or military in general. Jadi ya gitu aja sih sebenarnya. Jadi mungkin aku bisa klarifikasi sedikit. Jadi tadi sempat si Tommy kan mention yang soal cuci piring itu tadi ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah ke sini, masih punya persepsi yang salah gitu loh. Nah, di sini orang umumnya menyebutkan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu tuh namanya labor job. Yang dalam artian lu nggak perlu sampai punya skill yang gimana-gimana, punya sertifikat pendidikan nih, gue dulunya gini-gini tuh enggak. Tapi dibilang gampang untuk even untuk dapet pun juga kita nggak bisa serta-merta bilang, oh gampang, whenever you want, you can get it. Belum tentu juga gitu loh. Karena juga banyak sekali orang yang juga mau pekerjaan itu yang tidak gengsi-gengsi gitu loh. Dan kalau itu dijalanin ya, nyatanya itu banyak menghidupi orang gitu loh, bisa bikin orang survive karena memang kerjaan itu halal gitu loh, under law ya kan, selama dijalanin dan sanggup, memang harus require physically yang kuat karena lu mungkin berdiri bergerak dibanding orang yang duduk kerja kantoran gitu loh. Jadi Tommy ini sempat berapa tahun berarti ya sejak kamu landed, kamu kerja yang seperti itu berapa tahun? Sampai
aku join, aku landed sebagai PR itu tahun 2009. Aku join Navy itu sekitar tahun 2017. Ini 8 tahun ya Berarti kurang 8 lebih. tahun. Sebenarnya sih aku pengennya Air Force, cuman karena dia nggak apa namanya lowongan lebih banyak ke Navy, bisa masuk ke Navy, ya udahlah sama aja sih sebenarnya. Oke. Nggak apa namanya sama juga kerja sama pemerintah, sama juga di militer salary juga sama gitu. Bukan karena kamu jago berenang ya, makanya pilih di angkatan laut. Nggak bisa Dia nggak bisa Nggak bisa berenang, berenang. Marvin. Karena itu Menarik pertanyaan nih. pertama kok. Mesti bisa berenang berarti. Ternyata nggak nggak bisa. pakai ban. Oke. Lampung. Oke. Yeah. Sip. Iya. So, Oke. Jadi ya kurang lebih istilahnya seperti yang tadi pekerjaan yang tadi tuh bridging itu biasa di sini istilah lainnya juga survival job yo dibilangnya. benar. Survival job betul. Benar. Kalau saya bilang sih ya, kalau mau apa namanya, jangan gengsi lah kok. Kan ada orang, saya punya background pendidikan S1, S2, S3 sampai segala macam, tapi mereka tidak mau kerja apa namanya, seperti yang saya bilang tadi dari pertama, kita mungkin punya background pendidikan yang bagus, tapi kita sampai di sini kita mesti bersaing dengan orang yang memang pure Canadian born. Otomatis mereka pasti mengutamakan orang mereka sendiri dulu dong daripada imigran, benar kan? Nah, kalau kita mau yang lebih bagus ya udah kita sekolah lagi. Tuh, benar ya. Betul. Oke, nih. Terus kan berarti kamu kan bilang tadi memang dari ruang lingkup pertemanan dan juga partner kamu sendiri pun sudah di military. Jadi sebenarnya itu nggak asing-asing banget. Tapi Nggak boleh di-share nggak waktu kamu mau decided kemudian oke deh, gue juga mau gitu. Bagaimana tuh prosesnya tuh? Apakah punya orang dalam ibaratnya itu menolong atau sebenarnya itu juga nggak nolong, benar-benar harus survive sendiri? Yang pertama kita di Canadian citizen. Itu pertama. Kalau dari kasus aku ya, aku dapat Canadian citizen itu tahun 2014. Terus setelah aku dapat apa namanya passport, of course, terus aku apply ke inilah si militer ini. Itu nunggunya lama, bertahun-tahun. They keep lost my file, so I have to redo it again. Sampai tahun 2017 baru dapat segala macam, dapat apa namanya, kita ambil sumpah jabatan gitu. Ya udah tahun 2017. Nah, kenapa saya pikir saya mau akhirnya memutuskan untuk kerja di Navy, itu kan ceritanya ya. Ya itu tadi aku pikir I'm not getting any younger. Kalau saya kerja di luar bisa, maksudnya di luar dari Navy ya. Tapi berapa sih? Benar kan? Terus saya lihat benefitnya juga bagus. Karena saya melihat peluang untuk dapat kerja yang lebih bagus di luar militer nggak ada, ya udah saya putusin jual di militer aja. Nah, ini menarik nih Tom. Kan tadi lu bilang tuh bahwa karena usia semakin bertambah sehingga kan bingung mau cari, maksudnya cari yang pekerjaan yang benefitnya bagus apalagi gitu. Nah, tapi kan ini kita ada image ya bahwa kalau di army atau di militer itu justru harus di umur muda karena kan fisik tuh di demand banget gitu loh. Bukankah kalau ketika semakin berumur fisik kita makin kalah bersaing dengan army-army yang masih muda gitu loh. Itu kan pikirannya ya, banyak orang seperti itu ya. Nah, itu persepsinya yang sebenarnya salah sih. Karena kan saya sudah menjalani, pertama saya juga berpikiran seperti itu. Saya joinnya di atas 30-an. 35 apa segala macam. Basic training, orang yang paling takut kan basic training tuh. Betul. Ya. Fisik segala macam. Mungkin yang saya kan dulu joinnya sebagai reservist. Reservist itu part-time. Reservist part-time. Jadi saya basic trainingnya cuma 3 minggu itu waktu itu. 3 Boleh minggu. dijelasin nggak reservist itu apa? Ngapain gitu kurang lebih? Sebenarnya pekerjaannya sama. For example, saya kan
di Navy itu sebagai cook ya. Oke. Reserve itu dia benefitnya lebih sedikit daripada regular apa namanya, reg force ya orang bilang ya. Tapi pekerjaan selama cuma part time sama full time, gitu aja sih sebenarnya. Kalau kamu memutuskan untuk jadi regular forces, anggota regular forces, kamu pergi ke basic trainingnya itu 3 bulan. Itu mungkin latihan fisiknya lebih intens daripada reservist. Tapi untuk zaman sekarang sih nggak terlalu parah-parah amat sih. Cuma ke verbal aja sih sebenarnya, ke psikis aja sih. Itu yang mungkin orang nggak tahan. Kalau saya bilang untuk latihan fisik mah, you can handle it. If I can handle it, you can handle it. So. Jadi kamu kurang lebih latihan fisiknya berapa lama waktu itu? 3 bulan? 3 minggu. Oh, 3 minggu, sorry. Iya. Fisiknya sih sebenarnya latihan fisik juga kayak marching gitu doang. Enggak yang angkat berat, enggak. Lihat nih badan saya kan nggak besar amat. Kalau dibilang latihan fisik itu diperlukan karena kita kan mesti marching lah, latihan megang senjata lah. Meskipun kita nggak bakalan pakai senjata. Cuman itu sih sebenarnya nggak mengerikan, nggak seperti yang di film-film. Jadi sekolahnya cuma 3 minggu itu, trainingnya cuma 3 minggu. 3 minggu di apa namanya? Ada namanya daerah namanya Fort Cartier, itu di Quebec. Total latihan basic trainingnya itu sekitar 5 minggu ya, 5 minggu karena 2 minggu di Nova Scotia. So tidak mengerikan sama sekali. So ya, tadi sempat Mas Darwin kan menyebutkan untuk usia segala macam, takut fisiknya nggak ini kan, semakin tua semakin fisiknya semakin nggak kuat kan. Nah, pas zamannya aku di basic training itu ada satu orang dia umurnya 50-an kalau nggak salah. So yeah, age is not a big point. Tapi boleh nggak ya kalau aku nanya nih agak mundur sedikit nih ya, sedikit. Waktu apply, ya, apa ada requirement tertentu untuk sampai keterima? Atau selama kamu melengkapi syarat-syaratnya kayak sekolah gitu loh, melengkapi syarat-syarat dan sanggup bayar mungkin langsung keterima, atau nggak semua orang loh bisa karena harus gini gitu, ada nggak? Selain harus Canadian tadi itu, kita mesti tes. Kemarin kita ada namanya tes aptitude test, itu seperti IQ test ya, di Indo ada kan? Yang apa segala macam soal matematika segala macam. Nah, itu ada terus. Nah, soal IQ test itu, aptitude test itu aku gagal. Aku kan pengennya administrasi, aku administrasi, kerjaan administratif. Tapi hasil tes aku tidak memuaskan, tidak mengizinkan aku masuk untuk administrasi. Nah, ada tuh pilihan-pilihan lain. Yang lain itu contohnya apa ya? Medical. Nah, aku kan nggak suka medical. Terus computer engineer, apalah segala macam lah. Nggak juga. Nah, terus aku lihat ada cook tuh, working di kitchen. Terus aku pikir, aku kan dulu pernah kerja di restoran. Aku masak juga nggak jelek-jelek amat, meskipun nggak bagus-bagus amat. Ya udah, aku pilih cook. Sebenarnya itu. Dan keterima. Yang jadi masalah cuma waktu nunggunya. Oke. Itu aja. Lain, not a big problem. So. Jadi ini sesuatu yang bagus nih untuk diklarifikasi ya, bahwa kalau kita join military gitu ya, either di Navy, Air Force atau di Army, itu nggak semerta-merta kita jadi tentara ya, benar nggak? Bukan berarti kita jadi tentara, kita ternyata bisa juga jadi back office, jadi mungkin tadi IT-nya, atau di accounting-nya, ataupun di dapurnya seperti kamu saat ini, benar nggak? Benar. Sekali. Okay. Dan lagi, kalau di Navy ya, orang bilang itu two people that orang respect itu cook sama supply. Karena siapa sih yang nggak perlu makan? Benar kan? Bisa cranky semua ya tentaranya nanti ya. Benar.
Mana di kapal berbulan-bulan lagi bisa-bisa, benar nggak? Iya benar. Jadi Oke. jadi nggak mesti pegang senjata terus berperang, Oke. nggak Oh iya, mesti. ada satu lagi Tom yang mau ditanya Tom. Ini berkaitan dengan ketika lu diterima ya di Army itu ada requirement-nya di mana lu harus bersedia ditempatkan dimanapun. Misalkan walaupun sampai ke tempat ekstrim kayak di Afghanistan atau di Irak gitu, harus siap Itu komitmen itu nggak? mau nggak mau ya kalau kita ditempatkan, tapi kita bisa kan ada namanya preference posting ya. Preference posting biasanya itu kita itu dikasih 3 pilihan. Yang pertama, lu mau di mana, first choice, second choice, and third choice. Karena aku base-nya di sini di Halifax, ya udah aku pilihnya di Halifax gitu. Dan untungnya saya ditempatkan belum pindah-pindah. Jangan sampai pindah. No, I love Halifax. So. Tapi misalkan sampai dibutuhkan untuk harus pindah gitu, harus siap. Harus siap. Kalau kita bisa menunjukkan alasan atau menunjukkan alasan kalau kita nggak bisa pindah yang valid, ya mungkin kita bisa stay wherever we staying right now. So. Dan soal itu ya di tempat kemarin saya baru pulang dari namanya deployment, berlayar itu 6,5 bulan, nggak pulang-pulang. Wow. So, itu sih sebenarnya kalau untuk Navy. 6 bulan itu berada di mana aja? Keliling dunia atau di satu tempat? Oh, keliling dunia. Mediterranean. Kebanyakan. So 6,5 bulan nggak pulang. Bisa sempat turun-turun nggak? Maksudnya berapa minggu turun di mana gitu, di pelabuhan beberapa mana? Kali sebenarnya kita turun. Kalau kita pas libur ya udah kita jalan-jalan di kotanya. Sebelum COVID. Itu sih, nah itu salah satu keuntungan dari kita, especially di Navy ya. Kita kan belayar terus kita mengunjungi tempat-tempat yang bagus, terus kita dibayar lagi istilahnya. Gimana sih kita mau cari kerjaan yang seperti itu? Benar nggak? Nah, itu sih salah satu keuntungan dari Navy juga. Itu boleh tahu nggak di kapal apa? Di carrier atau destroyer atau di kapal apa kelasnya? Apa ya? Destroyer apa? Aku nggak ngerti juga sih sebenarnya. Tapi besar, maksudnya kapal yang cukup besar ya? Besar. Kapasitas berapa orang tuh? Berapa kru di dalam itu? Waktu kemarin 250 ada nggak ya? Nggak sampai 250, tapi 200 sekian. Cukup besar ya berarti kapalnya. Banyak ya berarti ya, 200 orang itu ya. Benar. Dan tim kamu ada berapa orang tuh untuk men-serve 200 orang ini? Perlu berapa orang di kitchen? Sekitar less than 10. Itu kita bagi-bagi shift. Ada yang kerja dari malam sampai pagi, ada dari yang pagi sampai malam. Seperti itu. So. Kalau boleh tahu menunya apa aja tuh? Makanan apa bisa? Western atau Asian atau apa? Darwin nggak jauh-jauh dari makanannya. Nggak macam-macam sih sebenarnya. Kadang kita punya Chinese night, kadang kita Western. Kalau yang nggak berubah itu setiap hari Kamis pas supper kita biasanya steak. Kalau Friday kita biasanya ada, untuk sup kita ada seafood chowder, pokoknya yang seafood-seafoodan lah. Fish and chips for lunch. Kalau Saturday kita biasanya pizza night. Seperti itu. Nambah satu lagi tuh Yul, berarti selain udah dibayar, jalan-jalan, makannya enak-enak terus lagi. Nah ini dari tadi nih kita dengarnya yang ceritanya yang sukanya terus nih Tom ya. Pasti ada cerita dukanya juga kan kerja di Navy gitu ya. Pasti. Nah boleh share nggak nih cerita dukanya biar fair nih? Banget. Iya. Kalau saya bilangnya di mana-mana kerja pasti ada upside down. Benar nggak? Mau kerja di restoran, mau kerja di mana aja, mau kerja sama siapa aja. Ada yang baiknya, ada yang buruknya. Begitu juga di Navy. Di Navy pun sebenarnya di kapal yang satu dengan yang lain pasti ada bedanya. Nah, kalau di tempat saya, kebanyakan sukanya sih, Mas. Kebanyakan suka. Yang enggak senangnya dikit sih sebenarnya, mau dibilang apa ya. Bayangin aja kita kerja sama
kita makan, tidur, kerja sama orang yang sama selama 6,5 bulan di tempat yang sama, di kamar yang sama, itu pasti adalah konflik. Nah, kalau pas belayar, kita jauh dari rumah aja sih sebenarnya. Itu aja sih. Homesick kadang-kadang ya. Kadang-kadang kangen. Itu pun kita bisa telepon. Kemarin kita bercerita saya bercerita tentang yang saya deployment 6,5 bulannya. Kita disediain telepon yang bisa telepon ke rumah. So saya setiap malam telepon ke rumah. So dibilang homesick juga enggak terlalu. Ya itu aja sih sebenarnya. Lebih banyak enaknya, lebih banyak sukanya. Tapi bagaimana misalkan waktu lagi di deployment 6 bulan itu tuh, pernah nggak ngalamin misalkan di tengah lautnya itu, di tengah samudra badai, kena storm gitu loh kapalnya? Oh, banget dong. Itu gimana tuh? Pasrah, Tommy kayak pasrah jadi. Kan lagi nggak bisa berenang lagi ya tadi. Saya orangnya gampang mabuk laut. Itu. Terus kita dikasih pil ya. Setiap hari kita ambil pil. Nah itu saya ambil. Itu satu mungkinnya yang nggak enak pas ada namanya badai. Yang kedua, pas badai kita pas masak. Jadi ya seperti itu sih. Kalau pas kita ada namanya stage 1, stage 2 sampai stage 7. Itu kalau yang paling tinggi yang akhirnya kemana-mana boom. Itu aja sih sebenarnya. Dibilang mengerikan juga. Gimana ya kita di kamar di kapal. So, pernah ngalamin sampai stage 7? Belum yang sampai. Tapi kita pernah mengalami. Saya terutamanya pas ada big wave lah kita bilangnya, kok bilang storm kayaknya mengerikan banget. Aku pernah waktu itu ada big wave, itu saya kan lagi motong tuh. Kalau lagi big wave kan goyang sana goyang sini. Nah saya berhenti. Itu pisaunya itu bisa berjalan dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Dan saya pernah juga I got hit by a garbage can twice. Bayangin saya beberapa kaki dari tempat sampahnya itu sampai melayang kena ke saya. Itu aja sih sebenarnya. Other than that, we pretty lucky. Oke. Lalu yang kedua ini berkaitan dengan, karena kamu kan di kapal perang tuh ya, lo kan di kapal perang tuh. Ini mungkin apa karena gue terlalu banyak nonton Hollywood ya filmnya. Jadi ada nggak kemungkinan pas lagi lo di dalam kapal itu tiba-tiba kapal lo dihan sama submarine gitu, atau dihan sama kapal lain gitu, lagi diincar gitu kan, sampai jadinya tense gitu loh keadaannya. Itu sebenarnya semua kemungkinan pasti ada. Kemungkinan pasti ada. Kita selama 6 bulan itu kita belayar, kita terus ada exercise ya, namanya kita hunting, kita yang menghunting kapal selam. Nah, pura-pura tuh kita berperang kan. Ya udah kita ada postnya masing-masing. Kalau saya kan kemarin selain sebagai cook, kalau ada namanya emergency station, saya sebagai P3K ya. Apa sih P3K? Pertolongan pertama, medical. Health and safety. Iya. Terus ya itu kita berkumpul di satu daerah yang memang untuk merawat orang-orang yang terluka, mana tahu ada kita perang dihantam torpedo, terus ada karan segala macam. Ya udah kita berangkat di situ. Kemungkinan pasti ada, makanya kita mesti siap. Sebelum berangkat kita mesti persiapkan itu kapal sebaik mungkin sewaktu-waktu. So, ya. Kalau lu tadi bilang bahwa ini benefitnya di military, di Navy ini bagus gitu ya. Kurang lebih seperti apa sih gambarannya yang benefit yang bilang bagus itu tadi? Benefit ya, selain gaji ya, kita itu di atas rata-rata orang kebanyakan. Terus kita free medical.
free dentist. Sorry, ini dalam arti free medicalnya ini di luar dari free medical yang masyarakat dapat ya. Kalau kayak di Ontario kan kita dapat yang health insurance the government, OHIP itu ya. Mungkin di Nova Scotia ada lagi istilahnya ya. Tapi ini benar-benar di luar itu ya. Ini untuk Army khusus ada free medicalnya tersendiri ya. Iya benar. Kalau saya nggak salah ya, kalau kita di luar gitu, kalau misalnya kita sebagai orang biasa kita mau ke ini kan kita mesti nggak bayar juga sih ya ke rumah sakit. Sebenarnya nggak bayar juga, cuman yang beda itu mungkin di ini ya di dentist kalau saya nggak salah. Dentist kan yang paling mahal kan sekarang. Ya, tapi itu dia cover oleh Army ya, oleh militer di cover ya. Benar. Iya benar. Kemarin saya baru cabut gigi geraham. So cover. Benefitnya itu sih. Terus of course pensiun. Terus kita kalau misalnya dalam melakukan pekerjaan itu terus kita ada sesuatu yang terjadi dalam artian kita injure atau kan Army atau military kebanyakan yang PTSD ya. Nah itu kita bisa claim segala macam. So itu sih sebenarnya. Kalau boleh tahu usia pensiun di militer itu sama nggak? Apakah juga 65 tahun? 60 udah bisa pensiun. 60 udah bisa pensiun ya? Kayaknya udah diganti. Kemarin dulu 65 kan? Sekarang 60 udah bisa. I see. Iya. Apa saran lu untuk orang-orang kayak gua nih yang baru mau terjun ke bidang lu ini? Apa ya? Sama aja sih sebenarnya. Istilahnya kan kita mau join kan istilahnya cari pekerjaan ya kan. Nah kita nggak perlu takut atau kita dengar cerita militer itu basic training yang susah apa segala macam, itu jangan. Don't trust anybody. Don't let anybody talk something like that until you go in and you see it yourself. Sebenarnya itu sih sebenarnya. Dan siap untuk pindah tugas ke daerah lain atau mungkin knock on the wood, perang segala macam. Sebenarnya itu sih. Dan nggak ada ya, berarti nggak ada di Navy itu yang misalnya bisa bawa keluarga tuh nggak bisa ya? Maksudnya bawa keluarga? Ya nggak bisa lah kan ada pekerjaan tertentu misalnya, nggak apa-apa di relocated tuh nggak masalah, tapi nanti keluarganya juga boleh ikut pindah, bahkan waktu mereka pindah pun juga secara materi juga disupport gitu. Kalau militeri mestinya enggak ya? Apa gimana? Khususnya Navy nih, karena kan di kapal gitu loh, bergerak terus. Kita kan kalau di Navy pun bukan berarti kita pasti 1 tahun 365 hari itu di kapal. Pasti pada ada satu saatnya kita pasti kerja di daratan, bagian logistik apa segala macam untuk beberapa tahun, mungkin sampai 10 tahun, siapa tahu. Nah kalau soal pindah, kalau misalnya kita istilahnya misalnya nih saya disuruh pindah ke Ontario dan saya mau, terus ya udah kita diurus segala dari soal cari rumah, terus dari soal pindahan kita diurus sama pemerintah. Kan dia yang mau, kita enggak. Kan dia yang istilahnya seperti itu. Jadi sangat gampang kalau mau pindah, dipindah tugaskan. Katakan kamu mulainya itu dari cook, masuk militer terus di cook. Apakah ada chance kamu kemudian bisa ke bidang yang lain? Mungkin karena setelah di dalam kan kamu baru, ternyata yang kayak gini nih gue bisa nih, atau gue suka nih yang kayak gini. Ada kesempatan, dibuka nggak kesempatan itu kamu bisa ke sini ke situ gitu? Ada. With that being said, itu sebenarnya itu ada pikiran. Kan saya bilang tadi, pertama saya nggak mau jadi cook, saya mau administrasi. Cook itu, 24 jam berdiri terus, nggak ada istirahatnya. Orang lagi istirahat, take a break, kita masih kerja. Itu. Ya pasti ada. Kita bisa, namanya sih remaster ya. Kita mau jadi bidang yang lain. Nah for my case, karena nggak ada yang mau jadi cook, nggak ada yang mau jadi kerja di kitchen, itu lebih susah. Kalau kita keluar terus nggak ada yang mau masuk, siapa dong yang masak? Benar nggak? Nggak ada regenerasi. Tapi kemungkinan itu pasti ada. Dan aku pun pasti mau.
aku pun pasti akan pindah bidang lain beberapa tahun. Kalau kamu lihat ada opportunity itu pasti kamu akan ambil ya. Oh ya, benar sekali. Karena cook itu pekerjaannya sangat berat sekali. Sangat berat. Secara pikiran sama secara fisik juga. So, ya. Pasti ada kemungkinan. Kamu sempat mention tuh, sebagai cook pun, kalau fisik kita udah tahu, udah pastilah berdiri, terus juga harus teliti masak gitu, segala minyak, panas, oven, segala macam. Kamu juga nyebut-nyebut soal psikis gitu ya. Boleh share nggak apa kalau dari sisi psikisnya? Dari sisi psikisnya, kalau yang kita balik lagi ke 6,5 bulan kita belajar jauh dari rumah, itu pasti I 100%. Itu bohong kalau kita psikisnya nggak terganggu. Dalam artian miss family segala macam, itu pasti ada psikisnya. Terus terkadang kita dan saya kayaknya aku udah tadi bilang, kita pasti di setiap kerjaan ada yang upside down, ada bermasalah dengan apa namanya, bos, coworker, ya dengan bos. Ya, seperti itu sih psikisnya yang agak terganggu gimana gitu. Dan kamunya di kapal lagi, nggak bisa kabur ya? Mana mau kabur kemana? Mau kabur kemana? With that being said, aku jadi ingat. Jadi waktu pas saya kita lagi berhenti di Spanyol, aku kehilangan handphone. Ya, itu sebenarnya itu cuma handphone ya. Kenapa sih cuma handphone kok diributin segala macam? Dan aku pada saat itu aku udah bilang sama si Da, aku bilang I just want to go home. I don't want to be here anymore. Sebenarnya itu yang itu aja sih sebenarnya. Mungkin yang mau kamu bilang itu karena lagi di state seperti itu, hal kecil pun kadang-kadang bisa jadi kayak gede ya karena itu. Karena kita lagi nggak di situasi normal hidup kita ya gitu loh. Kalau kamu sekarang dengan pikiran yang sehat, maksudnya mikir, aduh itu kan cuman phone ya, kok gue sampai segitu dramanya gitu ya. Ya karena lama jauh dari rumah, more or less tuh psikis kita tuh lagi nggak stable in the normal situation gitu ya. Itu pasti. Ya, that's good to know supaya teman-teman yang nonton ini juga bisa tahu. Karena kadang-kadang juga orang pikir, oh ya udah gue pilih pekerjaan itu karena cuma fisik gitu loh. Udah selesai, udah gue pulang tidur tenang. Ya nggak selalu juga sih ya. Karena faktor jauh berbulan-bulan jauh dari rumah itu juga. Jadi capek badan iya, kadang-kadang capek pikiran juga. Included. There is a price to pay. That's how I say it. There is a price to pay. So ya balance lah, dapat duit banyak. Apa namanya, terus kita juga berkorban psikis sama fisik. Okay. Yang menarik justru ya, gue pikirnya gitu loh, apalagi saat lagi di kapal itu, Win, 100% makan tidur kita udah include di dalam situ. Kalau kita kerja biasa kan makan malam kita, at least kita mesti provide sendiri, mesti beli sendiri dari uang gaji. Sedangkan mereka ini udah all in. Jadi benar-benar bersih yang dia dapat itu. Benar. Lu selama 6,5 bulan berat badan malah naik nggak tuh ya? Karena di kapal terus makan dan kerja. Turun ya. Nah, sebenarnya itu salah satu persepsi yang salah sebagai untuk cook ya. Orang bilang kok udah jadi chef atau segala macam pasti gemuk, berat badan pasti naik. Kalau saya sih nggak malah turun. Dan Yuli pasti tahu saya makannya sebanyak apa sih. Saya makannya banyak kan. Dia makannya banyak, dia badannya segitu aja. Darwin ya sudah makannya dikit, bukan chef, tapi penampakannya kayak chef. Jadi kamu kayaknya cacingnya banyak nih, Tom. Gue ngomongin orang ya, gue nggak ngaca gitu ya, sama nih juga makan. Tapi gue makannya banyak juga sih, ya makannya juga banyak, penampakannya juga udah kayak chef juga. Mungkin gue masih kerja di kapal juga, ya biar gue turun juga. Jangan di kapal pesiar. Dan juga kalau kita udah kadang kita bosen kita lihat yang itu istilahnya kita udah masak kadang kenyang gitu ya. Bener nggak sih, kita udah kenyang duluan, masaknya banyak udah aku udah kenyang, makan yang lain gitu.
Oh, Iya. mungkin karena kamu sambil masak tuh kamu udah nyomot-nyomot kali. Iya. Enggak juga. Oh iya, by the way, kalau lu lagi deployment gitu 6,5 bulan, lu bawa bekal-bekal juga nggak kira-kira ya dari darat? Bawa Contohnya dong. misalkan lu bawa pop mie, bawa Indomie, atau bawa Indomie sih sebenarnya. Indomie ya, benar-benar. Indomie pasti itu banyak. Indomie. Terus kita kalau lagi apa namanya? Pasti Indomie pasti. Terus kalau kita lagi berlabuh nih ya, aku ke supermarket nih. Dan bagusnya banyak sekarang supermarket yang jual Indomie lagi kan. Indomie lagi. Dan enaknya kalau kita kerja di kitchen, kita itu bebas mau kapan masuk ke kitchen, masak sendiri, apa yang kita mau. Itu sih enaknya, privilege. Jadi ya, Kalau yang Indomie. bukan tim dapur, mau masuk dapur, mau ngapain dulu gitu ya, Iya benar. izin dulu mau ngapain gitu. Oke. Kalau kita sebagai tim dapur, meskipun kita kerjaannya udah selesai, misalnya malam kan, kita lapar, kita ke kitchen, ya udah kita ambil makanan, kita masak sendiri. Sebenarnya itu sih enaknya. Tapi mungkin vice versa, kalau kamu ujuk-ujuk mau ke ruang kemudi juga lu ditolak. Mau ngapain masuk-masuk sini kan? Benar. Iya. Dan aku juga nggak pengen ke sana Di tim, at least yang sejauh kamu lihat ini, di tim yang kamu kerja sekarang ini, seberapa banyak sih yang imigran dengan yang born Canadian? Yang di deployment. Ya semua yang waktu kamu lagi di ground gitu, sama waktu kamu sempat 6,5 bulan itu, sejauh kamu lihat itu, atau waktu kamu lagi kursus deh, waktu baru masuk tuh di training. Kalau secara number pastinya kurang tahu ya Yul ya. Nggak gitu banyak sih. Kalau kita kan nggak bisa bilang kalau kita bilang dia itu born Canadian, pasti bahasa Inggrisnya lancar. Itu pasti, benar kan? Yang nggak ada aksen. Itu yang kalau punya aksen 1-2 sih sebenarnya. Ada dan Canadian ya. So, nggak terlalu banyak. Tapi yang ini nggak bisa dipatok sih Yul, karena mungkin si Tommy di daerahnya di Nova Scotia. Mungkin kalau di army yang di Ontario lebih diverse kan. Maybe. Culture. Maybe. Nah, Tommy, kau kan tadi bilang trainingmu itu cuma 3 atau within 5 weeks included in Nova Scotia. But you have been in Ontario waktu itu training juga, dan itu rasanya lebih dari 3 minggu. Itu apa? Kalau yang itu, yang 5 minggu yang 5 minggu itu basic training. Kita kan sebagai cook pasti ada dong kursus-kursus lain untuk menambah knowledge apa segala skill. Courses lah. Itu di Borden yang 3 bulan. Nah, ini yang nanti aku akan bakalan ke Borden lagi Januari untuk advance class-nya yang memang mungkin yang dibutuhkan untuk promosi, dapat promosi. So, cooking juga sih Tommy, tapi lebih dalam lagi, lebih ke yang bikin presentasinya bagus segala macam. So, ya, dan itu dibagi. Oke, ini mungkin info buat teman-teman juga dan juga sekalian Darwin. Nih kebetulan karena Tommy ini kan juga teman Facebook. Terus waktu dia di Borden itu kita jemput dia, sempat jalan-jalan juga waktu lagi free time weekend gitu. Jadi tahu. Jadi yang dia bilang itu 3 bulan itu intensif how to cook lah gitu, masak-masak. Dan masakannya itu aduh, gile, masaknya kayak yang tiramisu gitu-gitu loh, yang dessertnya gitu. Jadi kebayang nih kalau yang next ini Januari katanya advance lagi, itu mungkin bukan secara materi makanan yang dimasak itu juga yang keren-keren, yang nggak pada umumnya juga presentasinya mungkin bagus. Tapi yang aku masih bingung itu, apakah harus, bukannya aku bilang orang yang di military nggak boleh makan yang fancy-fancy ya, maksudku tuh bukan seperti itu, tapi apa itu requirement ya, maksudnya apakah itu urgent ya in the kapal perang deserve makanan selevel seperti itu gitu loh. Mereka apa ya, kalau kita istilahnya gini, kalau kita nggak bakalan bisa kerja dengan bagus kalau perut kita nggak kenyang, kalau perut kita nggak happy. Sebenarnya seperti itu sih.
kita berusaha, not require. Siapa sih yang bisa buat apa namanya cake yang sangat bagus, dessert yang fancy pas lagi kapannya goyang-goyang, kan nggak mungkin. Benar nggak? Nah, sebenarnya tujuan utamanya itu kita sebisa mungkin menyediakan yang terbaik. Jadi departemen-departemen yang lain bisa kerja dengan bagus. Biasanya you happy when your time is full, benar nggak? So. Oke, seandainya kita minat mau jadi tentara di sini gitu, itu daftarnya semua lewat online ya saat ini. Online dulu, online application. Online, nanti kita kita pasti dipanggil. Dan nunggunya itu yang susah. Saya nunggunya sampai beberapa tahun loh. Nah itu nunggu lama itu tadi kan kamu bilang karena lost file atau karena memang yang minat banyak sehingga sampai ngantrinya sebanyak itu? Bisa dua-duanya juga sih. Sebenarnya both, I would say. Kita pas mau apply pasti disuruh, kalau di Indonesia dibilang SKCK, tahu nggak? Ya, surat kelakuan baik. Itu diminta. Saya kemarin diminta, kalau nggak salah diminta, tapi saya nggak nyediain karena saya udah lama di sini. Ya udah, nggak dikasih. Dan mereka bilang lama itu karena mereka mau cek my background. So, especially from another country. Iya. Medical juga dicek nggak? Medical dicek. Kan ada kita namanya force test, jadi kita dicek secara fisik. Oke. Iya, pasti background checkingnya ketat lah kalau untuk militeri ya. Takutnya kamu di Indonesianya dulu anggota geng kapak hijau atau apa gitu. Benar. Perguruan Bangau Putih yang menyelundup. Benar mereka. Medical juga pasti ya. Medical juga pasti ketat ya, karena kan kalau kamu deployment gitu ya, takutnya kamu tiba-tiba ada sakit panunya kumat gitu pas lagi di kapal gitu, repot gitu ya. Kita mau bicara tentang medical yang lebih dalam, sebelum kita cerita, kalau yang untuk masuk pas medical check up itu nggak terlalu istilahnya general check up. Kalau untuk deployment kita pasti dikasih suntikan. Pasti disuntik lagi. Disuntik 14 suntikan Yul. Astagfirullah. Tapi nggak sekaligus. Ada yang hepatitis A, penyakit apa segala malaria macam. gitu kali ya deh. Malaria, seperti itu. Terus pendengaran kita dicek, mata, gigi dicek juga. Makanya kemarin sebelum berangkat saya disuruh cabut gigi geraham. Karena gawat, Win, kalau lagi di kapal tuh nangis terus di pojokan, kenapa? Sakit gigi gitu kan. Aduh, gawat. Benar. So ya, medical check up jangan takut lah kalau nggak ada apa-apa. Oke. Menarik ya, Win ya. Kita jadi baru tercerahkan ya. Jadi kalau masuk ke tentara itu nggak melulu yang bagian yang kita kayak nonton di film ya, yang angkat senjata di garis depan. Makanya harus push up, terus panjat-panjat segala macam, itu kan membayangkannya aja udah ngeri. Ternyata bisa juga yang di belakang ibaratnya di belakang layar gitu. Di belakang layar yang cuman duduk ngetik-ngetik tuh ternyata juga ada. Gitu. Jadi semakin terbuka kan mata kita semua. Ternyata orang Indonesia tuh yang ada di Kanada nggak semua kerjanya tuh tukang cuci piring gitu ya. Dan kalaupun pabrik iya gitu. itu juga betul. Dan kalaupun iya itu bukan sesuatu yang nista atau apa gitu. Malahan itu ya itu seperti Tommy bilang itu justru punya peranan penting di masing-masing industri itu. Kalau tiba-tiba keluar mau ganti orang juga tidak secepat yang itu kan gampang bisa, enggak juga gitu ya. Benar. Dan ternyata itu leading dia juga loh kemudian ke militer ini. Seperti dia bilang kan, ternyata ada aku selama ini selalu involved di bagian-bagian kitchen. Jadi dia ada confidence juga gitu loh. Kalau nggak pernah ada, terus walaupun cuma itu tersisa yang kayaknya kita bisa itu, tapi kita sama sekali nggak pernah berkecimpung di dunia itu, mau ngetiknya pun ragu-ragu. Nanti kalau kepilih pun diterjunin di dapur pun kagok-kagok. Kalau dia pasti udah biasa dia beli benda-benda ini. Pisau, panci mah udah
familiar gitu. Benar, Iya. benar sekali. Dan Jadi dikasih segala sesuatu itu tepat pada waktunya, benar nggak Tom? benar. Jadi mungkin dulu sempat sedih ya, mungkin ya, aduh kok ini aja yang bisa gue kerjain, ternyata ini loh. Karena kita belum sampai endingnya ini, sudah dipersiapkan sama Tuhan ternyata dia segitu lamanya, bertahun-tahun. Benar. Iya, 10 tahun saya di sini, 11 ya? 11 tahun. Dan tahun 2017 baru dapat di Navy. So we'll never know. Benar nggak? We'll right, never yeah. know. Betul. Yeah. Oke, sip deh kalau gitu. Mungkin ini buat penutup nih, buat ending nih ya. Kira-kira Tommy ada mau ini nggak share atau pesan dan kesan untuk teman-teman di Indonesia nih, terutama yang lagi nonton nih? Kalau untuk pesan-pesan teman-teman yang ada di mana aja, kalau misalnya mereka mau pindah kemari ya, kita cerita imigrasi kemari. Kita jangan malu melakukan pekerjaan yang menurut kebanyakan orang itu rendah, karena ya kita nggak tahu yang kedepannya akan terjadi apa. Itu yang menurut orang pekerjaan rendah itu pasti digunakan di kemudian hari. So ya, yang penting halal, benar nggak? Benar sekali. Jangan takut untuk mengerjakan pekerjaan yang paling rendah menurut kebanyakan orang. Karena kita nggak tahu itu kapan akan digunakan. So, sip. Mantap deh ya nih pesannya dari Tommy ya. Oke, guys, demikian video kita hari ini tentang profesi ya. Menarik ya, terbuka mata kita semua. Bahkan sampai yang di level kerja di Navy pun ada orang Indonesia, guys ya. Dan sebelum kita akhiri, seperti biasa, jangan lupa untuk komen. Nah, ini komen deh kalau ada pertanyaan yang kita lupa nanya ke Tommy ya, terus kalian kepikiran, wah ini harusnya nanya ini ke Tommy nih, ini nih gitu ya. Tolong komen. Nanti Tommy ini juga salah satu penonton channel kita ya. Nanti kalau Tommy mampir ke video ini, lihat kalau ada yang Tommy bisa jawab, tolong bantu jawab Tom. Karena lu kan yang jalanin, lu yang tahu ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan yang related to Navy, how to apply atau suka duka atau whatever lah yang mereka kepikiran untuk tanya, mungkin Tommy bisa bantu tanya. Dan juga subscribe lah video ini ya, channel ini kalau kalian belum, supaya kalian bisa langsung tahu gitu kalau kita ada sharing-sharing seperti ini yang hal-hal baru. Jadi kan kita bisa nambah wawasan ya gitu. Benar. Dan yang terakhir, silakan like videonya ya. Like di videonya. Thank you banget Tommy untuk waktunya, untuk sharingnya. Iya. Mau sharing-sharing ke kita.